Kalau kamu pernah ngerasa orang lain itu sedih tanpa orang itu berbicara atau berkata-kata, bisa jadi kamu punya talent empati. Atau kalau ada orang lain nangis pas cerita karena dia sedih dan kamu juga ikutan nangis, bisa jadi karena kamu punya empati. Atau setelah dengerin orang cerita panjang lebar, terus perasaan sedihnya itu masih berlarut-larut di hati kamu. Bahkan kamu ngerasa kelelahan secara emosional. Bisa jadi karena kamu punya talent empati yang cukup kuat gitu. Jadi, aku mau sharing ya. Kalau kita hari ini akan belajar, mungkin banyak sisi kelemahannya ya kalau di empati itu yang tadi aku ceritain. Tapi sebenarnya enggak loh. Orang dengan talent empati itu bisa jadi powerful atau jadi kekuatan orang itu. Nah, hari ini kita akan belajar bareng Armenia. Mestinya kemarin ya, Jumat 19.30, tapi karena aku capek, aku keliengan, pusing, jadi baru live-nya malam hari ini. So gak apa-apa, tiap minggu tetap harus ada belajar bareng Armenia. Kita akan bahas satu persatu talent dari Gallup Clifton Strengths. Hari ini tentang talent empati. Nah, talent empati ini adalah salah satu talent di Gallup Clifton Strengths yang sharing tentang kuatnya seseorang bisa memahami perasaan orang lain, bisa menempatkan dirinya di posisi orang lain. Nah, ini powerfulnya talent empati, teman-teman. So, kita akan belajar dan tuntas tentang talent empati itu. Oke, aku mau sharing dulu. Dari 34 talenta yang ada di Gallup Clifton Strengths, empati ini masuk ke domain relationship building. Jadi ini adalah salah satu talent yang ketika kita punya, itu sangat bagus dalam menjaga dan menjalin hubungan relasi sama orang lain. So, kita akan belajar pertama nih ya. Empati, apa itu? Orang dengan talent empati, mereka dapat merasakan perasaan orang lain dengan membayangkan diri mereka dalam kehidupan atau situasi orang lain. Orang suka bilang, ayo dong, taruh kaki kamu di sepatunya orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan empati yang kita punya sehingga kita bisa ngerasain di posisi orang itu gitu. Nah, hari ini kita akan bahas kekuatannya empati apa aja. Yang pertama, lebih membuat seseorang itu jadi lebih humanis atau manusiawi. Jadi nggak melulu ngomongin tentang logika gitu. Yang kedua, orang dengan talent empati itu sebenarnya orang yang cukup hangat karena dia punya ketulusan di hatinya untuk mau dengerin orang lain. Dan yang ketiga, dengan kita punya empati, kita bisa jadi orang yang sangat efektif pada saat memimpin orang lain atau berkomunikasi. Jadi kita akan bahas bagaimana talent empati ini bisa jadi kekuatan, jadi superpowernya kita dalam memimpin orang lain, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Aku mau bacain dari kartu ini kartu yang aku bikin mungkin 2-3 tahun yang lalu. Aku bantuin untuk mengajarkan coach-coach yang belajar tentang Gallup Clifton Strengths. Aku bikin ringkasannya nih, bolak-balik ada 34 talenta. Aku bacain ya. Orang dengan talent empati, dia adalah orang yang emosional, sangat mudah terbawa perasaan. Baper ya. Saya kalau punya talent empati akan membuat ketegasan dengan jelas. Itu
bagusnya. Sukanya apa? Sukanya adalah rasa senang, rasa sedih, dan kegilaan, tanda kutip ya, kegilaan tentang manusia. Jadi suka banget bercerita tentang emosinya orang lain, emosinya manusia. Tapi ada juga hal yang dibenci sama talent empati. Hal-hal yang menghalangi atau membatasi ekspresi secara emosional. Yang dibutuhin apa? Yang dibutuhin orang dengan talent empati adalah kebebasan untuk tertawa, kebebasan untuk bahkan menangis pada saat bercerita. Nah, itu yang dibutuhin tuh. So, kita akan belajar hari ini banyak mengulik tentang talent empati. Fokus utamanya nih ya, kerennya talent empati apa? Pertama, bisa ngerasain emosi orang lain. Bahkan dia bisa tuh dalam satu situasi ketika ada temennya cerita, dia bisa menangkap suasana hati orang lain tuh kayak gimana sih? Apa sih yang dirasain sama temennya tanpa mungkin temennya gak banyak cerita atau gak banyak berkata-kata. Kerennya lagi, orang dengan talent empati ini bisa banget menangkap bahasa verbal, non-verbal. Jadi bisa ngelihat ekspresi muka, nada suaranya lagi sedih atau enggak, lagi bersemangat atau lagi down, bisa nangkep ekspresi suaranya, ekspresi wajahnya, bukan ekspresi suara, nada suara maksud aku, atau intonasinya ya. Bisa tahu juga nih energi orang ini lagi tinggi atau lagi rendah, ngalamin hati yang penuh sukacita atau lagi down gitu. Dan dia bisa tahu gesturnya seseorang tuh lagi dalam kondisi apa. Itu powerfulnya talent empati. So, aku kasih tahu nih, behaviornya atau ciri-ciri utamanya apa? Pertama, peka banget kalau mood seseorang tuh mulai berubah. Yang tadinya mungkin lagi happy gitu ya, tiba-tiba dapat kabar yang gak menyenangkan. Dia bisa tuh menangkap emosi orang lain itu kalau memang lagi gak dalam keadaan baik-baik aja misalnya. Terus hebatnya lagi, kalau dia punya empati, lagi ngobrol sama temen, dia tahu nih kapan aku harus berhenti bicara, kapan aku harus stop. Ini kayaknya saatnya aku harus diem. Ini saatnya aku harus lebih banyak mendengarkan orang lain. Jadi penting banget untuk kita tahu bahwa ketika kita berempati sama orang, mendengarkan itu adalah salah satu kuncinya, teman-teman. Itu. Sorry, bentar ya. Ketiga, orang kalau dia punya empati, perilakunya adalah bisa menenangkan konflik karena kehadirannya tuh menghangatkan orang lain. Jadi dia nggak jadi impulsif gitu ya, tapi dia bisa ngeredam semua emosi-emosi dari teman-temannya, dari lawan bicaranya, sehingga konflik nggak terjadi. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Hari ini kita belajar bareng Armenia. Mestinya memang setiap Jumat 19.30. Tapi kemarin aku sakit. Keliengan gitu ya. So aku tetap mau konsisten sharing tentang Galup ini. Jadi aku alihin nih ke hari Sabtu ini. Oke, kita tadi udah belajar tentang talent empati. Buat teman-teman yang baru join, thank you sudah join. Jadi yang pertama, ciri-ciri atau perilakunya tadi, dia peka banget kalau ada perubahan suasana hati atau moodnya seseorang. Kedua, kalau temannya lagi down, lagi sedih, dia tahu nih kapan harus dengerin, kapan dia stop untuk bicara gitu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kalau terjadi konflik, orang dengan talent empati ini bisa bawa kehadiran yang menghangatkan. Dan yang keempat,
Kenapa teman-teman punya talent empati? Itu biasanya karena jadi tempat curhat yang enak banget, yang nyaman banget. Makanya kalau punya teman dengan talent empati, itu rasanya tuh kayak ketemu konselor, ketemu coach, tapi gratis gitu. Karena mereka benar-benar fokus untuk mendengarkan. Nah, hari ini aku juga mau cerita nih dari buku juga ya, dari buku kumpulan Strengths-nya Gallup 34. Aku mau cerita tentang empati, yang kata kuncinya adalah mudah iba. Oke, aku bacain ceritanya ya. Istri saya itu gampang banget iba dengan seseorang. Setiap ada orang cerita sama dia kadang bisa ikut-ikutan sedih, tegang, bahkan emosional. Seolah-olah orang itu adalah dia sendiri gitu. Saking bisa merasakan cerita dari orang itu, istri saya sering bilang, kasihan orang itu. Kalau saya di posisi dia, pasti berat banget. Saya sih udah tahu banget istri saya. Emang dia dari dulu ya gitu, peka sama kebutuhan orang lain. Kalau di kantor, istri saya paling gak bisa negur anak buahnya di depan orang lain. Kalau mau negur, pasti diajak ketemuan berdua, baru ditegur di sana. Dan di sana juga dia bisa menggali lebih dalam, terus bisa melihat tanda-tanda dari gerak tubuh anak buahnya. Ikut merasa apa yang coba dikomunikasikan secara emosi. Gara-gara itu, banyak orang termasuk anak buahnya yang dekat dengan istri saya dan suka curhat. Kasian ya istri saya itu. Kadang-kadang dia juga lupa kalau dia sendiri punya beban yang harus ditanggungnya sendiri. Dan itu menjadi tugas saya sebagai suaminya. Ini contoh story teman-teman. Buat aku, karena aku juga punya talent empati ini, baca cerita ini aja aku bisa terenyuh gitu. Beneran ngerasain apa sih yang dirasain beratnya istri dari orang yang nulis cerita ini. So, talent empati itu sebenarnya ada baiknya, tapi ada buruknya juga. Kalau di Gallup Clifton Strengths, kita sebutnya itu kalau yang kekuatan adalah balkonis. Tapi yang cenderung tantangan, cenderung negatif, di Gallup disebutnya adalah basement. Jadi bener ya, kelebihan tuh di atas, basement itu di bawah. Nah, aku mau sharing apa aja sih balkonis, apa aja sih basement dari talent empati. Pertama, dari hubungan dulu ya. Orang dengan talent empati yang kuat itu bisa bangun koneksi dengan tulus sama orang lain. Kata kuncinya ya, ketika bangun hubungan sama orang lain tuh beneran tulus. Dan bisa terkonek juga dengan cepat. Tapi kalau belum menjadi kekuatan, masih kelemahan, kadang dia kalau menjaga hubungan, pertemanan, temennya lagi sharing, dan sharingnya itu cerita yang sedih mungkin ya, dia akan jadi kelelahan secara emosional. Kayak di cerita ini tadi, aku sempet kadang mau ketawa juga, kadang mau ngeiyain banget karena gini loh. Contoh di aku ya, misalnya pagi ketemu temen, terus dia cerita sedih gitu ya. Sampai rumah, bahkan itu sore malam hari, aku tuh masih bisa keinget sama temen aku. Aduh tadi dia gimana ya? Dia masih sedih gak ya?
Padahal bisa aja tuh si temen aku tadi yang dia cerita di pagi hari udah gak sesedih itu. Mungkin udah lupa gitu loh, udah ketawa-tawa malamnya. Tapi buat aku yang punya talent empati, aku bisa banget masih sedih. Ya karena itu sebenarnya masih dalam keadaan yang basement tadi ya. Jadi suka kelelahan secara emosional. Yang kedua, dalam hal komunikasi. Hebatnya orang dengan talent hebatnya orang dengan talent empati, gaya komunikasinya bisa disesuaikan dari satu orang ke orang yang lain. Jadi dia bisa tahu nih, oh kalau ngomong sama si A pendekatannya gini, kalau sama si B caranya gini gitu. Yang kedua, kelemahan komunikasinya orang empati, dia sulit bilang enggak. Karena takut nyakitin orang itu. Kalau orang talent responsibility nggak bilang enggak, takut bilang tidak itu karena bisa saja nanti nggak diandelin gitu ya. Tapi empati ini ngerasa aku nggak enakan nih. Aku takut nyakitin orang lain kalau aku bilang enggak gitu. Karena itu masih tahapannya basement, kelemahannya atau tantangannya. Dalam keseharian pada saat orang dengan talent empati itu memimpin, yang bagusnya adalah dia adalah pemimpin yang dihormati karena membawa kehangatan di dalam timnya. Makanya dia tuh sangat tahu ya, timnya ini orangnya kayak gimana. Si A, si B, si C dideketinnya caranya gimana. Karena dia benar-benar paham sama timnya. Sehingga suasananya tuh menyenangkan, suasananya hangat kalau kita punya leader dengan talent empati. Tapi kalau masih dalam keadaan basement, kadang orangnya nggak mau konfrontasi karena ngejagain terus perasaan orang lain. Ini hal negatifnya ya. Yang keempat, di dalam tim, orang dengan talent empati tuh kuatnya bisa membangun suasana yang harmonis di timnya. Jadi minim konflik, minim berantem-berantem, minim nggak enakannya di dalam tim, karena benar-benar bisa nyiptain situasi yang harmonis. Tapi kalau seorang tim yang belum cukup mature, belum cukup kuat talent empatinya, kalau ada seseorang yang membawa aura yang negatif, dia bisa keikutan karena orang empati itu nyerap energinya orang. Gitu teman-teman. So, gimana? Kalau teman-teman ada yang mau komentar, mau cerita, saya empati gitu ya. Aduh, saya emang orangnya cukup punya empati yang tinggi. Gimana ya cara ngelolanya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau ada yang tanya, boleh chat. Nanti aku akan jawab pertanyaannya ya. So, lanjut nih. Gimana cara memaksimalkan talent empati ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu ya. Pertama, karena kita punya empati, gunakan kedua telinga kita ini untuk benar-benar mendengarkan. Bukan untuk cepat merespon. Karena kita akan bisa jadi sahabat yang baik, teman yang baik, ketika teman kita cerita dan kita taruh telinga kita ini untuk benar-benar mendengarkan secara aktif. Karena sebenarnya kenapa sih Tuhan nyiptain kita tuh punya dua telinga daripada satu mulut ya? Karena ternyata kebutuhan banyak orang tuh didengarkan. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan talent empati kita bisa jadi sahabat yang baik, pendengar yang baik untuk orang lain. Yang kedua nih,
Maksimalkannya caranya gini, aku bacain ya, ini dalam bahasa Inggris. Teman-teman boleh simak, boleh dengarkan dengan seksama gitu ya. You can feel with others, but you are not responsible for their feelings. Jadi teman-teman sangat nggak apa-apa nih bisa ikut merasakan perasaan orang lain. Tapi teman-teman gak usah bertanggung jawab atas perasaannya mereka. Tuh yang aku rasain banget tuh. Kayak tadi sharing aku ya. Dia temen aku cerita pagi. Aku masih ngerasa nih malam, masih mikirin, masih bertanggung jawab. Kok seolah-olah itu kejadian yang aku alami gitu loh. Padahal bisa aja dia udah move on gitu ya. Yang ketiga, kalau kita memang tahu kita punya talent empati, tips berikutnya adalah, ini yang juga aku baru tahu nih. Kita perlu yang namanya emotional journaling. Supaya akhirnya energi dan emosi yang kita serap bisa kita salurkan. Itu dia kegundahan kita, emosi-emosi yang harusnya kita rilis gitu ya. Jangan diserap semuanya. Terus untuk mengoptimalkan talent empati ini dalam pekerjaan kita bagaimana? Misalnya, kita punya satu tim. Di tim kita itu, kita perlu cari tahu, perlu banyak data, perlu menggali informasi lebih dalam. Yang harus kita lakukan adalah talent empati itu digunakan untuk benar-benar gali kebutuhan mereka tuh apa sih? Tanya, dengerin gitu. Terus kalau teman-teman melakukan sesi coaching buat tim, misalnya kita as a leader gitu ya, rutin ngadain sesi coaching, mentoring, counseling gitu ya. Please dengarkan dengan aktif. Karena itu akan membuat tim kita tuh trust sama kita. Tim akan percaya bahwa leadernya adalah leader yang benar-benar hadir sepenuhnya untuk bisa mendengarkan. Jadi teman untuk bercerita dan bisa menjaga confidentiality itu. Ini salah satu kunci teman-teman. Yes, kita bisa jadi teman curhat yang baik. Ketika apa yang disampaikan sama orang lain itu kita bisa jaga kerahasiaannya. Makanya kita bisa deket sama banyak orang atau dengan beberapa orang, gak harus banyak ya. Tapi kita bisa punya hubungan yang dalam relasinya karena kita bangun kepercayaan itu dengan bisa jaga rahasia. Kemudian, kalau kita as a leader dan kita menghadapi satu konflik gitu, kita bisa menggunakan talent empati ini untuk bisa cari akar emosional terjadinya perbedaan, makanya jadi berantem tuh dari mana sih gitu. Terus yang berikutnya, kalau kita punya talent empati, alangkah baiknya di-collab dengan talent-talent yang lain supaya saling menguatkan ya. Contoh, empati ditambah dengan talent communication. Talent communication ini udah sempat aku sharingin beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi teman-teman boleh cari lagi. Aku selalu save tiap kali aku live IG gitu ya teman-teman ya. Jadi aku seneng banget bisa sharing tiap minggu. Jadi teman-teman kalau mau belajar lagi bisa lihat rekamannya. Nah, empati dicampur ditambah dengan communication itu akan membuat hubungan antara satu orang sama orang lain tuh engage. Bener-bener deket gitu. Nah, ini kelebihannya ya. Talent empati kalau ditambah dengan talent developer, ini juga aku udah sempet bahas. Teman-teman kalau mau lihat lagi rekamannya bisa dicek gitu ya. Akan membuat dan membantu seseorang bertumbuh itu jadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih sensitif. Bener-bener bisa ngejagain, melihat pertumbuhan orang lain tuh dengan sabar. Yang ketiga,
orang dengan talent empati, kalau ditambah dengan talent responsibility, itu akan membuat seseorang itu penuh perhatian. Jadi kolaborasikan talent yang kita punya dengan talent-talent yang lain sehingga lebih powerful. Kurang lebih itu teman-teman. Terakhir dari talent empati ini, cara mengembangkannya gimana gitu ya. Kalau kita punya talent empati biar jadi kekuatan, bukan jadi kelemahan ya, yang kayak tadi kan kelemahannya adalah kelelahan emosi, takut menyakiti perasaan orang lain kalau bilang enggak, takut melakukan konfrontasi, atau bahkan kita bisa punya energi yang negatif kalau ada temen yang cerita si orang ini juga negatif. Nah ini cara mengembangkannya adalah aku mau sharing. Pertama, buat daftar pertanyaan bagus untuk bantu orang menjelaskan emosi dan pengalamannya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita lagi sesi ngobrol, curhatan gitu ya sama teman-teman kita atau sama tim kita, alangkah baiknya kita perlu bikin pertanyaan yang kita bisa nih mengidentifikasi sebenarnya emosi yang dialami itu apa sih gitu. Lakukan eksperimen menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang udah dibuat. Sesuaikan daftar Anda dengan menyimpan sejumlah pertanyaan baik, yang terbaik ya, untuk bantu orang lain sebenarnya dia ngelalamin apa sih, perasaannya lagi kayak gimana, apa sih yang dipikirin. Nah, siapa tahu teman-teman yang punya talent empati ini jadi mau nih punya profesi baru. Kok banyak ya yang curhat sama aku? Ini bisa loh diduitin kalau teman-teman mau jadi konselor, kalau teman-teman mau jadi coach. Jadi artinya orang yang senang curhat sama kita itu bisa kita gali lebih mendalam, dan kita bisa dapat keuntungan. Keuntungan itu maksudnya jadi cuan kalau kita punya profesi sebagai konselor atau coach. Jadi bisa dimaksimalkan tuh talent kita. Yang kedua, berlatihlah menyempurnakan kata-kata yang Anda gunakan untuk menamai perasaan Anda sendiri, serta Anda lihat pada diri orang lain. Jadi spesifik ngasih tahu, oh ini perasaannya sedih, oh ini kecewa, oh ini marah, oh ini ngerasanya terluka, oh ini ngalamin situasi yang benar-benar grief, berduka dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat kita akan cukup pandai untuk menamai emosi itu sebenarnya emosi yang mana gitu ya. Karena kan emosi dasar manusia sebenarnya cuma ada 6 apa 7 ya, aku lupa. 6 ya, tapi sebenarnya sisipan-sisipan atau irisan-irisannya tuh banyak banget gitu. Coba ini, buat jurnal tentang emosi Anda selama 1 minggu. Nah, ini buat latihan buat teman-teman yang punya talent empati ya. Ambil jeda sejenak di sepanjang hari Anda untuk mencatat apa sih yang Anda rasakan. Dan coba untuk menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menerangkan setiap pengalaman Anda. Misal, journalingnya, jangan melulu bilang aku bersyukur atau aku merasa bahagia. Kita bisa menggunakan istilah emosi yang lain. Aku bersyukur, aku bahagia, aku merasa diberkati, aku merasa sukacita, aku merasa damai sejahtera. Nah, name it, namai emosi-emosi teman-teman itu. So, yang ketiga, yang terakhir, pastikan untuk melepas penat di setiap akhir hari. Nah, karena udah nyerap tadi ya yang aku bilang talent empati itu kayak sponge ya. Kembangkan rutinitas yang memungkinkan Anda beristirahat dan bisa bersantai. Jika tidak, terkadang kedalaman emosi Anda mungkin membuat Anda kewalahan dan menghabiskan tenaga Anda. Kurang lebih itu teman-teman. So, bersyukurlah buat teman-teman yang punya empati.
dimana teman-teman akan bisa membantu orang lain bukan untuk merasa orang lain, bukan untuk merasakan orang lain, tapi merasakan bahwa kita itu benar-benar bersama mereka. Yang kedua, dengan talent empati kita bukan untuk memahami pikiran orang lain, tapi untuk menyentuh hatinya mereka. Kurang lebih itu. So thank you sudah belajar bareng Armenia malam hari ini. Minggu depan doakan ya supaya kembali on track di hari Jumat malam 19.30 tanggal 14 November kita akan belajar talent-talent yang lain dari Gallup Clifton Strengths. Terus buat teman-teman yang mau sesi coaching bareng aku, sangat boleh coaching bareng Armenia untuk find your strengths, untuk tahu apa sih talenta kalian gitu ya, dan untuk memaksimalkan strengths yang udah kalian punya. Atau boleh juga sesi teman bicara bareng Armenia untuk mendapatkan kejelasan apa sih arah hidupmu, apa sih masalahmu saat ini, dan kita bantu bareng-bareng berpikir untuk menyelesaikannya. Atau buat teman-teman yang seorang leader, boleh coaching bareng aku. First time manager ini adalah teman-teman yang baru di posisi jadi leader. Yuk kita sama-sama belajar gimana bisa mengoptimalkan performance teman-teman di dalam pekerjaan. So thank you buat malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terus belajar bareng Armenia. Dan semoga melalui pembelajaran hari ini kalian terinspirasi. Thank you, selamat malam. God bless semuanya.